Tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pelalawan menetapkan tersangka terhadap 3 pimpinan KUD Karya Bersama atas kasus dugaan korupsi bantuan dana peremajaan sawit di Desa Air Mas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adapun inisial ketiga tersangka yakni HS, 59 tahun selaku Ketua KUD Karya Bersama, MK 38 tahun, selaku Sekretaris dan AP 33 tahun, sebagai bendahara. Ditangkap di lokasi dan waktu berbeda. Setelah sempat kabur. Demikian disampaikan Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri SIK. Diwakili Wakapolres Kompol Asep Rahmat SHSIK MM. Didampingi Kasat Reskrim Ibtu I Gede Yoga Eka Pranata STRK. SIK dan Kasih Humas Ibtu Thomas Bernandes Siahaan. Dalam press release di Aula Mapolres Pelalawan, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025, siang. Kasus dugaan korupsi bantuan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) dari anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu tahun 2020 sebesar 10 miliar rupiah lebih. Kita telah menetapkan 3 orang tersangka dan telah ditahan, ujar Wakapolres Pelalawan. Lebih lanjutnya mungkin secara detail dan penjelasan menyeluruh nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kasat Reskrim. Kasat Reskrim silakan waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin yang terhormat Bapak Wakapolres, yang saya hormati Bapak Kasih Humas mewakili, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media di wilayah hukum Polres Pelalawan maupun para kanit dan para penyidik yang bisa hadir dalam acara kegiatan rilis hari ini. Yaitu yang pertama, kami akan merilis kegiatan tindak pidana korupsi, ya. Langsung saja, yaitu adalah dugaan perkara tindak pidana setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, yang dimana dalam penggunaan dan pengelolaan dana bantuan program peremajaan sawit rakyat atau PSR, yang dimana anggaran tersebut tahun 2020 yang dilakukan oleh pengurus KUD Karya Bersama yang bertempat di Desa Air Mas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Dan selanjutnya pasal yang kita gunakan yaitu adalah pasal 2 ayat 1, ya, maupun junto pasal 3 tahun Undang-Undang Tipikor. Dan selanjutnya terkait dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama selama-lamanya 20 tahun. Dan selanjutnya terkait dengan tersangka di sini ada 3 orang. Yang pertama berinisial HS, yang kedua berinisial AP, dan yang ketiga berinisial MK. Dan selanjutnya terhadap barang bukti, ya, barang bukti yang kita sita, yang pertama adalah 50 lembar permohonan pencairan dana BPPKS dari KUD Karya Bersama. Yang kedua adalah rekening Bank BRI atas nama KUD Karya Bersama. Yang ketiga adalah 144 buku tabungan Bank BRI Pekebun. Dan selanjutnya adalah 147 lembar rekening koran maupun uang tunai sejumlah 410 juta rupiah. Dan selanjutnya 38 dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan program PSR tahun 2020 di Desa Air Mas. Dan selanjutnya terhadap saksi-saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan ada 49 orang, ya. Itu terdiri dari perangkat desa itu sendiri, para pekebun, pihak KUD, Disbuna Provinsi,
Dirjen Perkebunan, BPD PKS, ya, PT Sukovindo, Bank Mitra, dan selanjutnya ada 3 ahli yang kita sudah lakukan pemeriksaan, ya, untuk menguatkan suatu tindak pidana korupsi ini, yaitu adalah kita memeriksa ahli keuangan negara, ya, yang dimana dari beliau sendiri menyampaikan adalah merupakan yang kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara dan atau dapat juga karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar hukum atau aset yang menjadi milik negara. Dan selanjutnya bahwa dana perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari APBN, sehingga aset kekayaan negara yang ditempatkan di BPDPKS merupakan harta negara sebagai bagian dari kekayaan negara. Dan selanjutnya ahli pidana pun juga kita sudah lakukan pemeriksaan, ya, yang dimana adalah yang dapat dipersangkakan sebagai pelaku pelanggar pasal 2 dan pasal 3, yaitu adalah ketua KUD itu sendiri, yaitu adalah inisial HS, sekretaris dengan inisial MK, dan bendahara dengan inisial AP. Dan selanjutnya juga yang terakhir kami memeriksa ahli, yaitu ahli dari BPKP, ya, yang dimana kita melakukan penghitungan terhadap kerugian negara. Dari kasus PSR ini dihitung pada tahun anggaran 2020 sebesar 1.254.234 rupiah. Dan selanjutnya ada juga yang masih tersisa, yaitu adalah di rekening escrow, bahwasanya di saldo rekening penampungan masih ada 400 sekian, ya, bisa dilihat di hadapan kita di BB tersebut. Dan selanjutnya terkait dengan modus yang dapat kami sampaikan, yaitu adalah membuat laporan fiktif untuk melakukan pencairan dana bantuan BPD PKS tersebut, ya. Dan selanjutnya untuk hasil dari BPKP, kita sudah melakukan penghitungan secara resmi. Dari BPKP pun juga sudah turun ke lapangan, memeriksa dokumen maupun fakta di lapangan terhadap KUD maupun lahan yang ada. Jadi didapat kerugian negara yaitu 1.254.234.000 rupiah berdasarkan keahlian dari BPKP. Dan selanjutnya dapat kami sampaikan bahwasanya kronologi singkat kejadian, ya, terkait dengan dudukan perkara ini, bahwasanya KUD Karya Bersama Desa Air Mas di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang dimana mendapatkan bantuan dana dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit atau yang disingkat BPD PKS untuk program peremajaan sawit sebesar 10.590.138.000 rupiah untuk 147 pekebun dengan luas 353.000 hektar atau sebesar 30 juta per hektar dengan tujuan untuk membantu pekebun, ya. Namun pada tahun 2021 sebanyak 21 pekebun pelaksana kegiatan tersebut pada tahun 2021 dengan luasan lahan kurang lebih 41.000 hektar mengundurkan diri, ya, Namun dalam laporan permohonan pencairan dana yang dibuat oleh pengurus KUD, kegiatan tersebut selesai 100%, ya. Untuk sisa anggaran dari pekebun yang mengundurkan diri tersebut yaitu adalah 1.254.234.000 rupiah
yang seharusnya dikembalikan ke BPDPKS. Namun dengan pengurus KUD Karya Bersama, mereka membuat laporan atau invoice secara fiktif untuk melakukan pencairannya. Dan selanjutnya untuk penanganan perkara, kita sudah melakukan penyelidikan di tahun 2022 dan selanjutnya melakukan gelar perkara di tingkat Polda karena mengingat ini adalah kasus tipikor. Dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2025 kita meningkatkan upaya paksa membawa beberapa tersangka tersebut. Dan selanjutnya dapat kami jelaskan juga kronologi penangkapan, yaitu pada di tahun 2025 yang dimana atas inisial AS dan MK melarikan diri dari desa Airmas. Setelah dilakukan upaya pencarian terhadap saudara HS, berhasil kita amankan di Kabupaten Kuansing, ya. Sedangkan saudara MK berhasil kita amankan di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ya. Kita melakukan penangkapan di luar wilayah kita. Dan kemudian selanjutnya untuk saudara HP yang masih berada di Kabupaten Pelalawan. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Mohon izin komandan, selanjutnya kami serahkan kepada komandan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polres Pelalawan Riau, Suara Faktual mengabarkan.